You say you'll do it in 2 minutes. What makes you so confident you'll be the first to knock him out early? No one even knocked out Max Holloway. And I was the first one to take his lights out. Why not with Justin to do the same thing to him? And Justin, in the bottom of his heart, he knows that I'm gonna knock him out in the first round. Not He true. knows that. Not true. UFC Freedom 250 telah selesai digelar, dan secara show, UFC berhasil menghadirkan event pertandingan yang super spektakuler. Yaps, kartu ini memang layak menjadi kartu memorable, karena secara show fight, event ini sangat memuaskan untuk semua penonton. Ya kecuali fans Alex Pereira dan fans Ilia Topuria. Ya bagaimana tidak spektakuler, semua pertandingan di kartu ini berakhir dengan finish, baik itu melalui TKO ataupun KO. Dan tidak ada yang berakhir kuncian atau dominasi ground, di mana fans casual membenci hal itu karena hanya dianggap modal peluk saja. Ya fans casual memang casual sih, mau bagaimana lagi. Selamat datang kembali di segmen Extra Time, di mana dalam konten kali ini kita akan membahas serba-serbi seputar UFC White House yang menarik untuk disimak. Sudah selayaknya kartu semegah ini menghadirkan fakta menarik untuk mempermanis story di olahraga ini. Sejatinya UFC itu menarik bukan hanya menghadirkan pertandingan level atas saja, tapi juga drama dan narasi yang dibawa oleh fighter ataupun promotor, sehingga membuat para penontonnya tidak hanya menikmati sajian pertunjukan bela diri, tapi juga emosi yang dimanifestasikan dalam setiap serangan fighter. Pertandingan UFC juga menjadi jawaban apakah skill petarung setinggi omongannya atau tidak. Misalnya Ilia Topuria yang mengatakan memiliki skill grappling yang luar biasa bagus, dan memang faktanya skillnya cukup bagus, tapi jelas hampir mustahil untuk cukup bagus mengunci seorang Islam Makhachev. Ya kecuali Makhachev sedang sakit tipes sih, baru mungkin Topuria bisa menguncinya. Lalu hal menarik apa lagi yang tersaji seusai gelaran UFC White House? Mari kita bahas. I was talking about Ilya versus Islam Makhachev. Oh, I don't want this fight because Ilya is my friend. I love him, and I thought Ilya will have a hard time against Islam. And when I spoke with Ilya, he explained to me he was so confident, and he told me exactly what he was supposed to do and how he's gonna win. And Ilya is so smart, and he can predict the fights before, and after that I'm like, you're right, Ilya, like you can make it happen, and I believe him 100%, you know. Because Pertama, mengenai bayaran fighter pengisinya. Uniknya adalah petarung dengan bayaran tertinggi bukanlah dari main event, melainkan co-main event. Dan yang lebih mengejutkan lagi, selisih bayarannya sangat jauh. Menurut beberapa sumber, baik Ilia Topuria maupun Justin Gaethje meraup bayaran di kisaran 2,5 juta US dollar atau sekitar 50 miliaran rupiah. Sebenarnya bayaran Justin berada di kisaran 1 jutaan dolar, tapi karena ia menang dan mendapatkan 2 bonus senilai 845.000 US dollar, maka total pendapatannya hampir menyamai Topuria. Sedangkan Topuria sebagai seorang juara mendapatkan bayaran pasti di angka 2 jutaan dolar plus bonus fight of the night. Namun karena ia kalah, ia tidak mendapatkan banyak bonus karena biasanya ia bisa menghasilkan setidaknya 3 juta US dollar. Ya ini rugi parah sih, karena menurut Islam Makhachev, Ilya menolak bayaran 10 juta US dollar untuk melawan Makhachev dan malah menerima tawaran bayaran 2 juta dolar untuk melawan Justin, dengan asumsi Justin jauh lebih mudah untuk dikalahkan. Tapi ternyata Justin malah tidak hanya membuatnya mendapatkan bayaran yang lebih rendah, tapi juga meremukkan wajah dan mentalitas Topuria. Sedangkan bayaran tertinggi di UFC White House diterima oleh Alex Pereira dengan jumlah bayaran 10 juta US dollar atau sekitar 180 miliaran rupiah. Padahal secara jumlah followers Instagram,
Topuria memiliki massa yang jauh lebih banyak, tapi UFC menilai Alex Pereira lebih bintang dari Topuria. Entah parameter apa yang dibuat UFC, sehingga Pereira mendapatkan bayaran yang jauh lebih besar. Kalau menurut saya, mungkin karena Pereira nggak kebanyakan nego dan nggak rewel tanda tangan kontrak. Sedangkan pihak Topuria dikabarkan nego di angka 20 juta US dollar untuk melawan Islam Makhachev. Sedangkan sang pemenang yaitu Ciryl Gane mendapatkan bayaran 1 jutaan dolar yang merupakan bayaran standar untuk ukuran seorang juara. Jujur saya bukan fans Topuria, tapi jika laporan tersebut benar, maka agak gak fair. Bagaimana bisa Alex Pereira jauh melampauinya dalam bayaran, meskipun sudah bukan rahasia lagi bahwa UFC benci fighter yang kebanyakan nego, kecuali itu adalah Conor McGregor. Ya, McGregor pun dulu juga gak kebanyakan nego sih. Это я уже ответил, да, просто я вот, часто стараюсь не отвечать в эти перепалки в интернете, не вступать, но когда уже ересь несут, когда уже ты уже молчишь, и люди начинают верить, что это правда, что он говорит, что я снялся из-за травмы руки. Никакой вообще речи о руке не было, я сразу же согласился без никаких там запросов на гонорар или что-то такое. Kedua adalah Justin Gaethje menjadi fighter kelas ringan yang berhasil meraih sabuk terlengkap yang ada di UFC. Yaps, perlu dicermati, meskipun saya fans Justin, tapi Justin bukanlah fighter terbaik di kelas ringan. Prestasi dan legacy Justin tentu kalah dari GOAT kelas lightweight yang menjadi perdebatan antara BJ Penn, Khabib, dan Makhachev. Tapi soal sabuk di UFC, Justin punya koleksi yang lebih bervariasi. Justin memiliki sabuk interim, sabuk BMF, sabuk White House, dan sabuk Undisputed yang tidak dimiliki fighter manapun di kelas ringan. Apalagi Dana White sendiri mengatakan bahwa ia tidak akan menggelar UFC White House lagi. Meskipun saya setuju dengan pernyataan Islam Makhachev dulu bahwa sabuk BMF adalah sabuk yang gak guna, tapi di atas kertas, Justin memang petarung yang memiliki variasi sabuk lebih banyak. Karena itu, saya sebagai fansnya berharap ia pensiun saja, karena ia sudah menutup karirnya dengan sangat manis. Justin bukanlah fighter terbaik di kelas ringan, tapi fighter dengan ending paling manis di kelas ringan kalau ia pensiun. Ya, kalau gak pensiun dan nanti kalah dari kontender seperti Arman Tsarukyan, jadinya kurang manis. Jadi, please Justin, you've accomplished many things in this sport, so just retire on top and enjoy your life. I'm not saying he's the best ever, lightweight ever. Justin Gaethje has a title from a different organization. He came in with the title. Not only a title, had a title from a different organization, defended it multiple times, to where he came into the UFC undefeated with that title. Came into the UFC. Every fight he's been in, he's had a bonus. On top of that, the first two-time interim champion in UFC history. That's 2 different belts right there, 2 different titles. Also, let's put a BMF title on top of that. And now, let's put an undisputed belt on top of that. The most decorated lightweight we've ever seen. Hal menarik selanjutnya adalah bahwa Ilia Topuria memiliki dagu yang cukup kuat. Ya, saya tahu bahwa muka Topuria berakhir mengenaskan setelah berkali-kali ditabrak truk oleh Justin Gaethje. Tapi itu juga membuktikan bahwa Topuria memiliki dagu yang cukup kuat. Dagu di sini adalah ketahanan Topuria untuk tidak kena knockdown atau jatuh ke kanvas ketika kena pukul. Meskipun memang betul bahwa Justin jarang menyerang dagu karena ia lebih suka menyiksa lawannya dengan pukulan ke arah hidung, mata, pelipis, dan pipi, tapi kita juga perlu mengakui bahwa Topuria berhasil selamat dari knockdown ataupun KO. Jadi memang betul bahwa muka Topuria gampang berdarah, tapi ia juga memiliki mentalitas dan dagu yang kuat. Dan yang membuatnya mundur itu kakaknya sih, yaitu Alexandre Topuria. Dan menurut saya itu keputusan yang benar, karena kalau ronde 5 dilanjutkan,
Topuria akan menderita lebih banyak damage karena meskipun senyum Justin sangat imut, tapi dia sangat psikopat ketika berada di oktagon dan tak segan untuk menjadi petarung paling kejam di UFC. Ya, itu katanya Joe Rogan sih, bahwa Justin adalah petarung paling kejam yang ada di UFC. Submitted someone, but I think that's because he likes to just crush people. He likes to bang it out and fight. He used to fight. What in a everyone very- likes is to dominate people and to win as soon as possible. If you have the ability to submit someone as soon as you can, you would do it. I think that's your mindset. I think Justin Gaethje's mindset is to be the most violent person alive. Berikutnya adalah Ciryl Gane yang berhasil menyamai rekor Justin sebagai petarung yang mendapatkan sabuk interim 2 kali. Ya, memang betul bahwa sabuk interim adalah sabuk level 2, tapi untuk mendapatkannya sebanyak 2 kali adalah sebuah prestasi yang patut dibanggakan. Meskipun sama seperti Justin bahwa Ciryl Gane tampak tidak puas sebelum mendapatkan sabuk undisputed, tapi tetap saja rekor tersebut sudah cukup bagus untuk fighter yang karirnya masih panjang. Dan paling tidak, Ciryl Gane mendapatkan 2 sabuk itu di 2 kesempatan berbeda, karena yang sangat absurd adalah Tom Aspinall, di mana ia harus mempertahankan sabuk interimnya karena sang juara saat itu yaitu Jon Jones tidak mau menghadapinya. Ya, semoga nanti laga Tom versus Ciryl tidak berakhir anti klimaks seperti yang kemarin. Itu tadi adalah beberapa hal menarik yang menjadi bumbu di UFC White House. Sebenarnya ada banyak lagi hal menarik lainnya sih, tapi karena keterbatasan kemampuan editing saya, jadi untuk saat ini cukup sekian dulu. Kira-kira hal menarik apa lagi nih yang tersaji di event tersebut? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.